Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sepertinya kita harus tunggu dulu teman-teman yang lain untuk bergabung karena baru saya lihat beberapa yang bergabung. Oke. Ya, rata-rata sudah banyak yang bergabung ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pagi ini untuk melanjutkan pembelajaran dari kita secara online seperti ini. Sebelum kita mulai, saya persilakan kepada kelas untuk berdoa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, selesai berdoa. Ada yang masih ingat apa materi yang lalu yang sudah kita bahas? Ya, betul sekali. Jadi sekarang kita lanjut ke materi baru, yaitu format gambar. Ada yang tahu format gambar itu apa? Ya, jadi kalau kalian biasanya kan ke cari-cari di Google ya kan, cari-cari di Google, biasanya cari gambar untuk pasang di HP, buka jadi wallpaper atau bagaimana. Nah, itu salah satu bentuk gambar, tapi kalian mungkin tidak tahu formatnya apa gambar itu. Terus kalian juga mungkin pernah mencari-cari gambar atau gambar yang bergerak begitu untuk dikirimkan ke chat teman-teman kalian, gambar-gambar bergerak yang lucu ya kan, tapi kalian juga tidak tahu mungkin format gambar seperti apa itu ya. Jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas format gambar apa, atau model-model atau macam-macam format gambar ya. Yang pertama, apa itu sebenarnya format gambar? Jadi format gambar adalah cara terstandar, jadi sudah standarnya. Jadi format gambar adalah cara terstandar untuk mengatur dan menyimpan gambar digital. Jadi gambar-gambar digital itu sudah ada standar formatnya ya. Ada dua macam format gambar itu. Yang pertama ada bitmap, ada vektor ya. Yang bitmap itu biasanya kalau kalian download di internet gambar, terus kalian perbesar, zoom begitu, terus hasilnya pecah kotak-kotak, nah biasanya itu bitmap. Terus kalau tidak kalian download di Google gambar, terus kalian perbesar tidak pecah, itu biasanya vektor. Namun mungkin kalian akan jarang menemukan gambar vektor ini karena dia tidak di-download secara begitu saja di internet, tapi harus dibuka di beberapa aplikasi atau di aplikasi pembalap vektor baru kita bisa lihat gambar vektor ini seperti apa. Namun mungkin ada yang bertanya, untuk apa sih gambar vektor itu? Vektor itu biasanya digunakan dalam dunia percetakan. Misalnya kalau kalian ke jalan, pinggir jalan, kalian lihat spanduk, itu kan besar ukurannya. Bagaimana caranya supaya spanduk itu besar tetapi gambarnya tidak pecah? Nah, maka dari itu kita menggunakan gambar vektor dalam mendesain, kemudian dicetaklah spanduknya sehingga spanduk itu tidak pecah. Begitu. Kemudian kalau bitmap dia pecah kalau besar, kecuali resolusinya sangat tinggi. Misalnya kamera kalian punya kamera itu biasanya ada megapikselnya kan, kalian bisa dengar 12 megapiksel lah, 16, 20 megapiksel dan seterusnya. Jadi semakin besar pikselnya, semakin besar juga resolusi dari gambar yang dihasilkan oleh kamera kalian. Jadi semakin besar pikselnya, maka tidak pecahnya gambar itu akan semakin berkurang jika diperbesar. Seperti itu. Kemudian selain vektor dan bitmap, kalian juga biasa menemukan ekstensi atau jenis-jenis gambar. Jenis gambar itu ada bermacam-macam ya. Misalnya dari pertama yang paling umum lah kalian temukan di Google. Misalnya JPEG. Itu JPG sebenarnya ada kepanjangannya, Joint Photographic Expert Group. Jadi JPG itu skema kompresi file bitmap. Jadi sebelum ada JPEG, gambar itu disimpan secara digital, tetapi ukuran filenya sangat besar sehingga akan membebani memori atau tempat penyimpanan, sehingga muncullah format gambar ini JPEG, sehingga
dalam penyimpanan gambar itu bisa dikompresi sehingga tidak membutuhkan penyimpanan yang besar lagi untuk sebuah gambar. Nah, namun kekurangannya JPEG ini yaitu tadi bitmap, seperti bitmap kan kalau diperbesar dia akan pecah. Jadi kalau kalian ingin mendownload di internet terus ingin memasang wallpaper di HP, ya pastikan kalian mendownload file-file JPEG dengan resolusi yang besar. Biasanya ada di internet itu ada resolusinya di bawah seperti 1900 kali 720. Nah, itu resolusinya. Kemudian seperti yang saya katakan sebelumnya, kalian mungkin pernah mendownload gambar yang bergerak, gambar bergerak yang lucu untuk dikirim ke teman-temanmu, ke teman-teman kalian di chat, misalnya seperti itu. Nah, itu gambar dengan format GIF, GIF, Graphic Interchange Format. Jadi GIF ini mampu menyimpan gambar yang bergerak. Jadi sebenarnya GIF ini menyimpan gambar frame. Jadi ada 1 frame, 2 frame, 3 frame, sehingga kumpulan frame ini bisa bergerak. Jadi frame 1 gambarnya berbeda, frame 2 berbeda, frame 3 berbeda, tapi digabungkan sehingga gambarnya menjadi bergerak. Nah, itulah kelebihan dari GIF daripada JPEG. JPEG itu hanya gambar saja, kalau GIF gambar yang bergerak, seperti itu. Namun kekurangan GIF dibandingkan JPEG, GIF itu jumlah warna yang dihasilkan oleh gambar GIF itu lebih sedikit daripada warna yang dihasilkan oleh JPEG. Jadi untuk soal kekayaan warnanya itu GIF lebih sedikit. Kemudian PNG, pernah dengar PNG atau PNG? Adalah salah satu format penyimpanan yang menggunakan metode pemadatan yang tidak menghilangkan bagian dari citra tersebut. Jadi file PNG ini biasanya digunakan jika kita ingin mencari gambar yang tanpa latar. Jadi tidak ada latar putihnya dari sebuah gambar. Jadi gambar tanpa latar seperti itu. Jadi ini sangat baik ketika kalian ingin menyimpan atau menimpa sebuah gambar dengan gambar yang lain, tapi kalian tidak ingin menghilangkan gambar yang ada di belakang, sehingga kalian perlu mencari format file PNG ini, karena file PNG tanpa latar. Ya, sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan dari format-format gambar yang Bapak telah jelaskan tadi sebelumnya? Atau ada yang masih ingin ditanyakan dari beberapa formatnya? Tidak ada ya, sudah cukup jelas. Jadi kalian silahkan cari format-format gambar lain. Misalnya ada format gambar yang terlewatkan di presentasi tadi tapi saya tidak sampaikan, kalian bisa cari di Google, berselancar di internet untuk mencari format-format file apa saja yang masih ada atau yang ada tapi belum dijelaskan. Jadi kalian bisa cari, kemudian bertanya di WhatsApp grup atau di Google Classroom, bilang, Pak, ini format apa dan format apa seterusnya. Nanti kalau Bapak bisa jawab, Bapak akan jawab, tapi kalau tidak, kita diskusi sama-sama kira-kira format gambar apa itu. Ya, satu orang ada yang bisa simpulkan dari apa yang penjelasan Bapak hari ini? Oke, baik sekali. Ada lagi? Teman-teman kalian sudah menyampaikan kesimpulannya dengan sangat baik. Kemudian kalian sebentar setelah pembelajaran ini, kalian bisa cek ya di Google Classroom maupun di grup WhatsApp kita. Bapak akan kirimkan link untuk tugas tentang format gambar ini. Di situ kalian baca petunjuknya, kemudian kerjakan tugasnya. Ya, di situ juga sudah ada rentan waktu pengerjaannya, kapan kalian harus kumpul. Oke, sebelum kita mengakhiri, saya persilakan ke Tokolos untuk berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa tah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Oke, untuk hari ini itu saja yang Bapak sempat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.